Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muktasidatul Khairah dari Prodi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. NIM saya 1061802220. Di sini saya akan mempresentasikan tugas yang diberikan oleh Bapak Zat Haryanto sebagai tugas UTS. Adapun pertanyaan yang pertama adalah sebutkan dan jelaskan tujuan dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menurut pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 bahwa perlindungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup. Adapun tujuan dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup itu ada beberapa poin. Poin yang pertama adalah melindungi wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Yang kedua adalah menjamin kesehatan, keselamatan, dan kehidupan. Yang ketiga, menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem. Poin yang keempat, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. Poin yang kelima, mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup. Poin yang keenam, menjamin terpenuhnya keadilan bagi generasi masa kini dan generasi masa yang akan datang. Poin yang ketujuh, menjamin pemenuhan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia. Poin yang kedelapan, mengendalikan manfaat dari sumber daya alam secara bijaksana. Poin yang kesembilan, mewujudkan pembangunan secara berkelanjutan. Poin yang ke-10, mengantisipasi isu lingkungan global. Baiklah, pertanyaan yang kedua adalah Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 merumuskan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan atas beberapa asas. Di sini saya akan menjelaskan asas-asas apa saja yang digunakan dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Yang pertama adalah asas tanggung jawab negara. Maksud dari asas ini ialah negara menjamin manfaat sumber daya alam, lingkungan hidup yang baik, sehat, aman, damai, tentram, serta sejahtera, serta mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Yang kedua adalah asas kelestarian dan keberlanjutan. Maksud dari asas ini ialah semua orang memiliki kewajiban terhadap generasi mendatang dengan melakukan upaya pelestarian, daya dukung ekosistem, dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup. Yang ketiga adalah asas keserasian dan keseimbangan. Maksud dari asas ini ialah di dalam memanfaatkan lingkungan hidup, kita harus memperhatikan aspek kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem. Yang keempat adalah asas keterpaduan. Maksud dari asas ini ialah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mengadukan berbagai unsur. Yang kelima adalah unsur manfaat. Maksud dari unsur ini ialah segala pembangunan harus disesuaikan dengan potensi daya alam dan lingkungan hidup. Asas yang keenam ialah asas kehati-hatian. Maksud dari asas ini ialah kita harus mengetahui dampak dari apa yang sedang kita kerjakan walaupun kita mengalami keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan serta teknologi. Asas ketujuh, asas keadilan. Maksud dari asas ini ialah
di dalam lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional. Yang kedelapan, asas ecoregions. Maksud dari asas ini ialah harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat, kearifan lokal dan kearifan lokal. Yang ke-9 ialah asas keanekaragaman hayati. Yang ke-10 ialah asas pencemaran membayar. Maksud dari asas ini ialah setiap kegiatan yang menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan. Yang ke-11 ialah asas partisipasi. Maksud dari asas ini ialah setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam pengambilan keputusan. Yang ke-12 ialah asas kearifan lokal. Maksud dari asas ini ialah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur. Yang ke-13 ialah asas tata kelola pemerintah yang baik. Maksud dari asas ini ialah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan. Yang ke-14 ialah asas ekonomi daerah. Pertanyaan yang ketiga adalah pandemi COVID-19 yang melanda dunia termasuk tanah air Indonesia pada saat sekarang ini yang tentunya juga berdampak terhadap lingkungan hidup. Jelaskan pendapat saudara tentang dampak yang dimaksud dalam perspektif hukum lingkungan. Menurut saya, dampak dari virus corona ini sangat banyak sekali. Pertama, tingginya angka kematian di seluruh dunia. Dampak corona ini juga sangat mencekam, sangat memukul perekonomian dunia. Karena penurunannya angka perekonomian internasional, banyak masyarakat yang cemas akan keadaan sekarang ini gara-gara COVID-19 ini. Semenjak adanya COVID-19 ini, harga pokok makanan melambung tinggi dan alat-alat kesehatan sangat susah untuk didapatkan. Banyak juga warga perkotaan atau apa yang membondong-bondong pergi ke supermarket atau ke toko-toko untuk membeli makanan pokok atau makanan instan dengan kapasitas berlebih, sehingga banyak di antara warga-warga yang lain tidak kebagian lagi untuk membeli makanan pokok itu. Masyarakat untuk lockdown di rumah. Untuk lockdown di rumah, tapi pemerintah tidak ada menyiapkan kayak makanan pokok atau makanan instan untuk mereka santap setiap harinya di rumah. Dengan itu juga bukan maksud dari pekerja-pekerja atau yang ojek online itu keluar dari rumah, itu bukan maksud untuk membantah perintah dari pemerintah, tapi karena mereka harus keluar untuk mencari makan daripada karena mereka menganggap daripada mereka harus mati perlahan gara-gara tidak makan, lebih baik mereka keluar mencari nafkah untuk anak istrinya di rumah. Dampak dari coronavirus ini sangat banyak mahasiswa yang
sangat terganggu, akan banyak siswa tuh terganggu akan belajarnya karena sekarang mereka harus belajar di rumah, harus menggunakan sistem online. Untuk siswa atau mahasiswa yang berada di perkotaan atau ibu kota mungkin lebih mudah daripada mahasiswa atau siswa yang tinggal di perdesaan. Karena apa? Karena mahasiswa yang tinggal di perdesaan untuk mencari akses internet dan jaringan itu sangat susah. Belum lagi mereka yang tinggal memang di pelosok-pelosok desa. Akses seperti akses internet atau jaringan itu sangat susah mereka dapatkan. Di balik dampak-dampak negatif yang banyak ditimbulkan oleh virus corona ini, ada juga dampak positifnya, seperti polusi berkurang karena banyak masyarakat yang sudah berdiam diri di rumah dan polusi dari kendaraan-kendaraan itu berkurang. Juga banyaknya waktu kebersamaan bersama keluarga, kita belajar, kerja, beribadah, semua hanya dilakukan di rumah. Mungkin di lain waktu atau di hari-hari biasa, hari normal, jarang sekali kita bisa menemukan momen-momen seperti ini, bisa berkumpul dalam waktu yang sangat lama di dalam rumah dengan keluarga. Juga adanya COVID ini menimbulkan ide supaya guru atau dosen mengajar mahasiswanya dengan cara yang lebih kreatif lagi, karena sekarang proses pembelajaran itu menggunakan sistem online. Juga karena virus ini, kita diajarkan bagaimana empati yang kita miliki ini atau simpati yang kita miliki ini. Gara-gara dampak ini banyak